Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iksan Setendiarto dari Universitas Teknokart Indonesia dengan jurusan Manajemen dengan NPM 2541108. Di sini saya akan menjelaskan PPT tugas pengantar bisnis dengan judul materi pengantar makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi mempelajari perekonomian secara keseluruhan, output nasional, tingkat harga, lapangan kerja, dan neraca internasional. Jika mikroekonomi melihat individu dan perusahaan, makroekonomi berfokus pada variabel aggregate dan kebijakan yang mempengaruhi seluruh negara. Ruang lingkup PDB nasional, inflasi, pengangguran, distribusi, pendapatan, dan neraca eksternal. Yang kedua ada perspektif permintaan dan penawaran aggregate, interaksi kebijakan, pertumbuhan jangka panjang versus siklus jangka pendek. Selanjutnya, mengapa makroekonomi itu penting? Makroekonomi membantu pembuat kebijakan dan pelaku bisnis mengambil keputusan yang mempengaruhi standar hidup. Bidang ini memandu kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong harga yang stabil, lapangan kerja, dan pertumbuhan berkelanjutan, yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan, investasi, dan perencanaan bisnis. Oke, tujuan utama kebijakan makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya PDB dan kapasitas produksi agar pendapatan serta standar hidup meningkat. Yang kedua, stabilitas harga. Mengendalikan inflasi agar nilai mata uang tetap terjaga dan daya beli dapat diprediksi. Yang ketiga, pengangguran rendah. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tenaga kerja menganggur melalui kebijakan yang merangsang permintaan dan investasi. Dan yang terakhir ada keseimbangan eksternal. Selanjutnya, indikator makroekonomi utama. Indikator inti, produk domestik bruto, PBD, total nilai barang dan jasa yang diproduksi. Inflasi, kenaikan umum harga dari waktu ke waktu, dukung dengan CPI atau PCE. Yang ketiga, tingkat pengangguran, proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pendapatan per kapita mendapatkan rata-rata progresi kesejahteraan. Metrik ini membantu kita menilai apakah perekonomian berkembang dengan sehat atau sedang menghadapi masalah. Memahami inflasi. Inflasi adalah kenaikan berkelanjutan pada tingkat harga umum. Penyebab umum meliputi tarikan permintaan. Permintaan terlalu tinggi, dorongan biaya produksi meningkat, dan faktor moneter atau jumlah uang beredar berlebih. Dampaknya daya beli menurun, biaya hidup meningkat, dan ketidakpastian yang menghambat investasi. Selanjutnya, memahami pengangguran. Pengangguran terjadi ketika orang yang mampu dan bersedia bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Penyebabnya antara lain lemahnya permintaan, ketidaksesuaian struktural antara keterampilan dan pekerjaan, serta penurunan ekonomi siklikal. Pengangguran yang tinggi mengurangi pendapatan, meningkatkan kemiskinan, dan menyanyiakan potensi produktif. Selanjutnya, alat kebijakan dan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal pemerintah menggunakan pajak dan belanja publik untuk mempengaruhi pemerintah aggregate. Contoh, proyek infrastruktur, subsidi, penyesuaian pajak bertujuan mendorong pertumbuhan atau mendinginkan ekonomi yang terlalu panas. Kebijakan moneter atau bank sentral dikelola oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Instrumennya meliputi suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi. Pengetahuan mengenai
menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi, pelonggaran menurunkan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan. Selanjutnya, cara kebijakan bekerja bersama. Yang pertama, menstabilkan harga. Yang kedua, mendukung pertumbuhan. Dan ketiga, menciptakan lapangan kerja. Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter membantu menstabilkan ekonomi. Bank sentral mengelola ekspektasi inflasi, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan dan lapangan kerja. Kombinasi kebijakan itu penting. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan tekanan utang atau inflasi yang persisten. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dan poin penting. Poin yang pertama, definisi. Makroekonomi mempelajari ekonomi pada skala nasional, pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran, pendapatan, dan kebijakan. Yang kedua, tujuan. Mendorong pertumbuhan berkelanjutan, harga yang stabil, tingkat pekerjaan yang tinggi, dan keseimbangan eksternal untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, alat kebijakan. Kebijakan fiskal, belanja, pajak pemerintah, dan moneter, suku bunga, jumlah uang beredar adalah tuas utama. Oke, terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Sekian presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.